Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berani berdiri bagi Yesus dan menyatakan akan kebenaran kepada banyak orang tentang anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 20 September adalah seperti Pilatus, kita menghukum Kristus dengan diamnya kita. Ayat Alkitab, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yohanes 19 ayat 10 dan 11. Di hadapan takhta pengadilan, Kristus berdiri terikat seperti seorang tahanan. Hakim memandangnya dengan curiga dan keras. Orang-orang berkumpul dengan cepat, dan penonton berada di setiap sisi saat dakwaan terhadapnya dibacakan. Ia mengatakan bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Ia melarang membayar pajak kepada kaisar. Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Pilatus yakin bahwa tidak ada bukti kesalahan Kristus yang dapat dibuktikan. Meskipun para imam dan penguasa telah menyatakan bahwa ia telah menghujat, namun orang-orang Yahudi berada di bawah ilham setan, seperti halnya Kain dan para pembunuh lainnya yang telah bertekad untuk menghancurkan kehidupan daripada menyelamatkannya. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Di sini Pilatus berpikir, ia melihat peluang untuk melepaskan diri dari seluruh masalah pengadilan Kristus. Ia memahami dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi telah menyerahkan Kristus karena iri hati, dan
Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Inilah Herodes yang tangannya berlumuran darah Yohanes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Pekerjaan dan misi Kristus di dunia ini bukanlah untuk memuaskan keingintahuan sia-sia para pemimpin, penguasa, ahli Taurat, imam, atau petani. Ia datang untuk menyembuhkan yang patah hati. Seandainya Kristus dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk menyembuhkan luka-luka jiwa yang sakit karena dosa, ia tidak akan tinggal diam. Namun, permata kebenaran yang berharga sebagaimana ia telah ajarkan kepada murid-muridnya tidak boleh dibuang ke hadapan babi. Dan sikap serta diamnya Kristus di hadapan Herodes menjadikan diamnya begitu mengesankan. Bangsa Yahudi telah membawa Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan untuk dihukum kepada kuasa yang memperbudak mereka sendiri. Mereka berusaha untuk menjatuhkan hukuman atas sang raja kehidupan, satu-satunya pribadi yang dapat membebaskan mereka dari perbudakan mereka. Manuskrip 112 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang istri Pilatus, Roh Nubuat menceritakan yang berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 732 paragraf 1. Sebagai jawab terhadap doa Kristus, istri Pilatus telah dikunjungi oleh seorang malaikat dari sorga, dan dalam mimpi ia telah memandang juru selamat dan bercakap-cakap dengan dia. Istri Pilatus bukannya seorang Yahudi, tetapi ketika dia memandang kepada Yesus dalam mimpinya, ia tidak ragu-ragu akan karakter ataupun tugasnya. Ia mengetahui bahwa dialah Pangeran Allah. Ia melihat dia diperiksa di ruang pengadilan. Ia melihat tangan yang diikat erat-erat bagaikan tangan seorang penjahat. Ia melihat Herodes dan serdadu-serdadunya melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan. Ia mendengar para imam dan penghulu dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian, sedang menuduh dengan marah-marah. Ia mendengar perkataan, "Pada kami ada suatu hukum, dan menurut hukum itu wajiblah ia mati." Ia melihat Pilatus menyerahkan Yesus untuk didera. Sesudah ia menyatakan tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Ia mendengar hukuman yang diumumkan oleh Pilatus dan melihat dia menyerahkan Kristus kepada para pembunuhnya. Ia melihat salib ditinggikan di Golgota. Ia melihat bumi diselubungi kegelapan dan mendengar seruan yang sukar dipahami, "Sudah selesai." Masih ada lagi peristiwa lain dilihatnya. Ia melihat Kristus duduk di atas awan putih yang besar, sementara bumi berputar-putar di angkasa, dan orang-orang yang membunuh dia melarikan diri dari kemuliaannya. Dengan teriak ketakutan terbangunlah ia, dan dengan segera menulis kepada Pilatus perkataan amaran. Dari semua orang Yahudi yang ada saat itu, tidak satu pun yang menerima penglihatan seperti itu. Hanya istri Pilatus yang menerima, dan dia bukan orang Yahudi. Istri Pilatus menerima kunjungan malaikat dan menerima mimpi tentang rangkaian peristiwa penyaliban Kristus, bahkan penglihatan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini dinyatakan kepada istri Pilatus dan kita semua bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi seluruh dunia. Nah, oleh karena penglihatan tersebut, istri Pilatus menulis surat kepada suaminya. Isinya dalam The Desire of Ages halaman 132 paragraf 3. "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam."
Bagaimana tanggapan Pilatus? Pilatus ada berusaha, tetapi lemah. Pilatus tidak berani bertindak tegas. Pilatus takut kepada tekanan orang-orang Yahudi. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 738 paragraf 2. Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi ia melihat bahwa ia tidak dapat berbuat demikian dan sekaligus dapat mempertahankan kedudukan dan kehormatannya sendiri. Gantinya kehilangan kekuasaan duniawinya, ia memilih untuk mengorbankan suatu hidup yang tidak bersalah. Betapa banyaknya orang untuk menghindari kerugian dan penderitaan dalam keadaan seperti itu mengorbankan prinsip. Namun meskipun Pilatus berusaha mempertahankan posisinya, tetapi akhirnya dia kehilangan jabatannya tersebut. Dan seperti Yudas, akhirnya Pilatus mengakhiri hidupnya sendiri. Inilah makna berdiamnya Pilatus atas kondisi Yesus. Pilatus takut bertindak dengan tegas karena khawatir kehilangan jabatan. Usaha Pilatus bukan untuk melepaskan Yesus dari hukuman, tetapi berusaha melepaskan dirinya dari tekanan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 270 paragraf 3. Di sini Pilatus berpikir ia melihat peluang untuk melepaskan diri dari seluruh masalah pengadilan Kristus. Ia memahami dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi telah menyerahkan Kristus karena iri hati. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus orang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Inilah sebabnya disebut Pilatus berdiam akan upaya menghukum Yesus. Karena segala usahanya hanyalah untuk melepaskan dirinya dari masalah Yesus. Pilatus sudah diamarkan oleh istrinya. Pilatus sudah melihat dan percaya Yesus tidak bersalah. Tetapi karena kepentingan dirinya, Pilatus berdiam. Artinya, tidak berusaha membebaskan Yesus, tetapi membebaskan dirinya. Padahal, perhatikan kesaksian Pilatus berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 738 paragraf 1. Dalam ketakutan dan mempersalahkan diri sendiri, Pilatus memandang pada juru selamat. Di antara orang banyak yang bermuka marah, hanya wajahnya sendirilah, yaitu wajah Yesus yang penuh damai. Di sekeliling kepalanya, suatu terang yang halus tampaknya bersinar. Pilatus berkata dalam hatinya, "Dialah Allah." Sambil berbalik kepada orang banyak, ia menyatakan, "Aku bebas dari darahnya. Bawalah olehmu akan dia dan salibkan dia." Tetapi perhatikanlah, hai imam-imam dan penghulu-penghulu, aku mengumumkan bahwa ia adalah seorang benar. Kiranya ia yang diakuinya sebagai Bapa menghakimkan kamu, bukannya aku karena perbuatan hari ini. Kemudian berkatalah ia kepada Yesus, "Ampunilah aku karena perbuatan ini. Saya tidak dapat menyelamatkan engkau." Dan setelah ia mendera, Yesus sekali lagi diserahkannya dia untuk disalibkan. Pilatus akui bahwa Yesus adalah Allah, sebab Yesus adalah anak Allah. Karena Pilatus akui bahwa Yesus punya Bapa yang sebenarnya. Jadi, Pilatus akui tentang Bapa dan anaknya. Tetapi Pilatus serahkan Yesus untuk disalibkan, karenanya permohonannya tidak ada artinya. Pilatus akhirnya binasa. Tahu dan akui tidaklah cukup. Tahu dan akui tidak menyelamatkan. Harus percaya kepada Bapa dan anaknya dan terima Bapa dan anaknya dalam hati. Maka pengharapan akan kemuliaan menjadi bagian kita. Tidak heran Pilatus berdiam, sebab dia hanya tahu dan akui. Pilatus tidak percaya dan tidak menerima. Ada banyak Pilatus modern di antara kita yang tahu dan akui, tetapi tidak percaya dan terima. Mereka-mereka ini hanya mementingkan dirinya sendiri, gantinya berkorban demi Yesus. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran tentang situasi Pilatus dan istrinya. Istri Pilatus sudah amarkan Pilatus, tetapi oleh karena kepentingan dirinya sendiri, berusaha mengamankan akan jabatannya, Pilatus tidak berusaha membebaskan Yesus. Dan pada akhirnya, dia binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, biarlah roh anak-Mu berkuasa dalam hati kami, agar masing-masing kami tetap teguh setia beribadah dalam Yesus meski menderita aniaya, berdiri tetap teguh dalam Kristus, mengabarkan akan kebenaran, khususnya tentang Dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, apapun yang terjadi. Karena bila mana Kristus dan Bapa berkuasa dalam hati kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.